Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Ayu Antika. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya pendidikan pesantren bagi generasi muda di era globalisasi dengan dosen pengampu Bapak Mashur MPD. Kemudian saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari artikel ini. Yang pertama, era globalisasi membawa perubahan besar dalam teknologi, ekonomi, sosial, dan budaya. Pada era globalisasi, perkembangan dunia berjalan sangat cepat. Hal ini mempengaruhi berbagai sektor seperti teknologi, ekonomi, sosial, hingga budaya. Perubahan yang terjadi tidak hanya bersifat positif, tetapi juga menimbulkan tantangan baru, khususnya bagi generasi muda. Mereka harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai moral dan identitas diri. Yang kedua, arus informasi yang cepat berdampak pada moral dan spiritual generasi muda. Kemajuan teknologi membuat informasi dapat diakses dengan sangat mudah dan cepat. Namun, derasnya arus informasi ini membawa dampak yang beragam. Di satu sisi bermanfaat, tetapi di sisi lain bisa mempengaruhi pola pikir, perilaku, moral, bahkan spiritualitas generasi muda. Jika tidak dibarengi dengan filter yang baik, generasi muda dapat mempengaruhi hal negatif yang merusak moral dan akhlak. Yang ketiga, pesantren berperan penting sebagai lembaga pendidikan Islam yang menanamkan akhlakul karimah dan karakter santri agar tetap berpegang pada jati diri keislaman. Dalam situasi seperti ini, pesantren hadir sebagai lembaga pendidikan Islam yang memiliki peran strategis. Pesantren tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga memberikan pesantri dengan nilai-nilai kehidupan yang berlandaskan ajaran Islam. Salah satu fokus utama pendidikan di pesantren adalah pembinaan akhlakul karimah dan akhlak mulia. Santri dilatih untuk berperilaku baik, disiplin, beretika, dan menjaga hubungan baik dengan Allah maupun sesama. Pendidikan karakter ini sangat penting agar santri memiliki pegangan hidup. Di tengah derasnya pengaruh globalisasi, pesantren berfungsi menjaga identitas keislaman para santri. Nilai-nilai keagamaan yang diajarkan membantu mereka tetap teguh pada prinsip, tidak mudah terpengaruh oleh budaya luar yang bertentangan dengan nilai Islam. Dengan demikian, pesantren menjadi benteng moral sekaligus pusat pembentukan kepribadian Muslim yang berkarakter. Nah, di sini lanjut dengan rumusan masalah. Poin pertama membahas tentang pengertian pendidikan pesantren. Dalam bagian ini, kita akan menjelaskan bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tradisional yang mengajarkan ilmu agama, membina akhlak, dan membentuk karakter santri melalui proses pembelajaran di kehidupan sehari-hari di lingkungan pesantren. Fokus utamanya adalah pada pemahaman agama serta pembentukan kepribadian yang berakhlak karimah. Yang kedua, apa peran pendidikan pesantren di era globalisasi? Pertanyaan ini menggali bagaimana pesantren berfungsi di tengah perkembangan dunia modern dengan perkembangannya teknologi dan arus informasi. Pesantren memiliki peran sebagai penjaga moral, pembimbingan spiritual, dan pengarah karakter agar generasi muda tidak kehilangan nilai-nilai keislaman. Pesantren juga berfungsi sebagai filter yang membantu santri menyaring pengaruh negatif globalisasi. Yang ketiga adalah mengapa pesantren penting bagi generasi muda. Di era modern yang penuh tantangan, generasi muda membutuhkan benteng moral dan spiritual.
pesantren menjadi tempat pembinaan karakter, memperkuat akidah, menanamkan disiplin, dan membentuk kepribadian yang berlandasan ajaran Islam. Karena itu, keberadaan pesantren sangat penting untuk mempersiapkan generasi muda yang berakhlak baik, berilmu, dan siap menghadapi perubahan zaman. Nah, poin keempat, bagaimana pesantren berhadapi tantangan globalisasi? Rumusan masalah terakhir ini membahas strategi dan langkah pesantren dalam memproses perubahan dunia. Pesantren tidak hanya mempertahankan tradisi dan nilai moral, tetapi juga melakukan inovasi seperti mengembangkan kurikulum, memanfaatkan teknologi, serta meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan demikian, pesantren tetap relevan dan mampu membina santri agar tetap teguh pada jati diri keislaman meski hidup di era globalisasi. Lanjut dengan tujuan penulisan. Yang pertama, mengetahui peran pesantren dalam membentukkan karakter generasi muda. Tujuan ini untuk memahami bagaimana pesantren berkontribusi dalam membentukkan kepribadian akhlak dan moral santri. Contoh, pesantren mengajarkan disiplin melalui jadwal harian seperti sholat berjamaah, belajar kitab, dan kegiatan kebersihan. Yang kedua, memahami pentingnya pendidikan pesantren di era globalisasi. Tujuan ini untuk melihat kenapa pesantren tetap relevan di zaman penuh teknologi dan informasi cepat. Contohnya, di tengah maraknya konten negatif di internet, pesantren memberikan dasar agama yang kuat agar santri mampu menyaring informasi. Pesantren melatih santri agar tidak mudah terpengaruh budaya asing yang bertentangan dengan nilai Islam. Nah, yang ketiga, menguraikan strategi pesantren menghadapi tantangan modern. Tujuan ini untuk menjelaskan langkah-langkah konkret pesantren agar tetap mampu membina santri di tengah globalisasi. Contohnya, mengembangkan program pendidikan berbasis kurikulum terpadu, agama, dan umum, memanfaatkan media digital untuk berdakwah dan belajar seperti kelas online, video kajian, serta memberikan tayangan hal yang bermanfaat. Lanjut dengan pengertian. Pendidikan pesantren adalah sistem pendidikan Islam yang berlangsung di lingkungan pondok pesantren yang menekankan pada pendidikan agama, pembentukan karakter atau akhlak, dan pembiasaan hidup Islam secara menyeluruh. Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia dan telah menjadi bagian penting dalam mencetak generasi yang religius, mandiri, dan berakhlak mulia. Pendidikan pesantren adalah sebuah sistem pendidikan Islam yang berlangsung dalam lingkungan khusus bernama pondok pesantren. Dalam sistem ini, kegiatan belajar mengajar tidak hanya terjadi di dalam kelas, tetapi juga melalui proses pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Pesantren menekankan 3 hal utama. Yang pertama, pendidikan agama. Santri mempelajari berbagai ilmu keislaman seperti Al-Quran, hadis, fikih, akidah, akhlak, dan kitab kuning. Tujuan utamanya apa? Yaitu adalah memperdalam kepemahaman agama secara menyeluruh. Yang kedua, pembentukan karakter atau akhlak. Pesantren tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga membentuk kepribadian santri agar berakhlakul karimah. Santri biasanya hidup sederhana, disiplin, jujur, hormat kepada guru, dan memiliki tanggung jawab.
Nah, poin ketiga adalah pembiasaan hidup Islam secara menyeluruh. Di pesantren, seluruh aktivitas sehari-hari diatur agar sesuai nilai-nilai Islam. Ini mencakup sholat, zikir, belajar, gotong royong, dan tata cara berinteraksi dengan sesama. Nah, peran pesantren dalam pendidikan Indonesia adalah pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Keberadaannya sudah ada sejauh sebelum lahirnya sistem pendidikan modern. Karena itu, pesantren menjadi bagian penting dalam mencetak generasi religius, memiliki pemahaman agama yang kuat, mandiri, terbiasa mengurus diri sendiri dan disiplin, berakhlak mulia, dibentuk menjadi pribadi yang jujur, sopan, dan beretika. Nah, sekarang peran pendidikan di era globalisasi. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang tangguh dan mampu berhadapi tantangan global. Sedangkan globalisasi adalah masa di mana seluruh dunia menjadi semakin terhubung dan terbuka, baik dalam bidang ekonomi, teknologi, informasi, sosial, maupun budaya. Dalam era ini, batas antar negara menjadi kabur karena kemajuan transportasi dan komunikasi yang sangat pesat. Hitung video. Lanjut, peran pendidikan di era globalisasi. Yang pertama, pembentukan karakter dan akhlak, yaitu menanamkan kejujuran, kesederhanaan, dan rasa hormat. Yang kedua, penguatan spiritual, yaitu menjadi benteng moral bagi pengaruh negatif budaya luar. Yang ketiga, pendidikan adaptif, yaitu menggabungkan ilmu agama dengan sains, teknologi, dan kewirausahaan. Yang keempat, pusat dakwah dan sosial, yaitu menyebarkan Islam rahmatul lil alamin dan nilai toleransi. Nah, sekarang tantangan pesantren di era globalisasi, di mana pesantren juga akan mempunyai tantangan di era globalisasi karena semakin kemajuannya teknologi. Nah, yang pertama itu kemajuan teknologi dan media sosial yang dapat menggerus moral. Perkembangan teknologi saat ini berlangsung sangat cepat. Akses internet yang begitu mudah membuat santri, khususnya generasi muda, terpapar sebagai informasi tanpa batas. Nah, kayak banyak konten di media sosial yang tidak sesuai dengan Islam. Jika tidak diawasi, teknologi bisa menurunkan etika, mengurangi disiplin, dan menumbuhkan kecanduan gadget. Santri bisa terpengaruh gaya hidup hedonis, pergaulan bebas, hingga hoaks. Contohnya, santri terlalu sering bermain TikTok atau game online hingga mengabaikan pelajaran dan ibadahnya. Nah, yang kedua, cara berpikir masyarakat yang lebih materialistis. Di era globalisasi, banyak orang menilai kesuksesan hanya dari harta dan penampilan fisik. Nah, nilai-nilai spiritual sering terpinggirkan. Masyarakat lebih fokus dalam uang jabatan dan popularitas. Hal ini bisa melemahkan semangat keikhlasan dan kesederhanaan yang menjadi ciri khas pesantren. Contohnya, banyak orang tua yang lebih memilih sekolah modern karena dianggap lebih menjanjikan dan melihat pesantren sebagai tempat pendidikan yang tertinggal. Santri bisa terpengaruh untuk mengajar materi dibandingkan memperdalam agama. Nah, yang ketiga adalah tuntutan kompetensi global, digital, bahasa asing, dan keterampilan hidup.
Dunia modern menuntut kemampuan yang lebih luas selain ilmu agama. Santri harus bisa menggunakan teknologi digital seperti komputer, internet, dan aplikasi perkantoran. Nah, dalam bahasa asing ini menjadi keahlian penting untuk bersaing secara global dan keterampilan hidup seperti komunikasi, kepemimpinan, dan berpikir kritis sangat dibutuhkan. Contoh, pesantren perlu menyediakan pelatihan komputer atau kelas digital. Nah, sekarang strategi penguatan pesantren. Yang pertama adalah modernisasi sistem pendidikan, dan yang kedua peningkatan kualitas guru dan kurikulum berbasis teknologi, dan yang ketiga pengembangan kewirausahaan santri, dan yang keempat kerjasama dengan lembaga nasional dan internasional. Nah, kesimpulan dari penjelasan saya tadi, kalau pesantren berperan strategis dalam pembentukan karakter, moral, dan spiritual generasi muda, dan menjadi benteng moral di tengah arus globalisasi. Dan menghadapi tantangan teknologi dan modernisasi, pesantren perlu memperkuat kurikulum, SDM, dan digitalisasi. Juga pesantren mampu mencetak generasi religius, berakhlak, dan siap bersaing secara global. Nah, saran dari saya bahwa generasi muda hendak tidak melupakan pentingnya pendidikan agama, dan pemerintah dan masyarakat perlu mendukung perkembangan pesantren, dan penguatan fasilitas digitalisasi dan inovasi pendidikan perlu terus ditingkatkan. Sekian dari saya. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.